Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap semoga kalian selalu sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini aku pengen ngobrolin tentang sesuatu yang sering banget muncul di kepala. Dan jujur aja, agak nyesek juga sih kalau lagi kepikiran soal ini. Temanya adalah, kenapa rasanya aku terus-terusan tertinggal dari teman-teman? Kalian pernah ngerasain hal yang sama nggak? Lagi scroll Instagram, terus lihat teman kita tuh baru aja di wisuda S2. Yang satu udah nikah, yang satunya lagi udah kerja di luar negeri, ada yang baru buka bisnis dan sukses pula. Sementara kita masih di tempat yang sama, masih nyari arah, masih bingung ini hidup maunya dibawa kemana. Dan yang lebih bikin sesaknya adalah, mereka dulunya tuh teman seangkatan kita. Belajar bareng, lulus bareng, bahkan mungkin dulunya kita yang lebih menonjol daripada mereka. Tapi sekarang, rasanya semua orang sudah lari kencang banget. Dan kita, ya kita tertinggal. Tertinggal dari pencapaian, tertinggal dari perkembangan hidup, dan tertinggal dari perjalanan-perjalanan sukses lainnya. Kenapa ya? Kadang tuh kita bisa ngerasa kayak gitu loh. Ngerasa tertinggal aja gitu. Nah, ternyata teman-teman, salah satu penyebabnya adalah karena kita terlalu sering ngebandingin hidup kita sama orang lain. Dan sayangnya, yang kita bandingin itu cuma bagian atasnya aja, bagian pencapaiannya. Kita jarang banget kan ngelihat proses mereka. Kita nggak tahu berapa kali mereka gagal, berapa banyak energi dan waktu yang mereka korbankan. Kita cuma lihat hasil akhirnya. Dan dari situ, kita udah mulai ngerasa kalah, mulai ngerasa nggak cukup, dan mulai merasa kecil. Padahal, tiap orang punya waktunya sendiri, punya jalannya masing-masing, dan punya definisi berhasil yang nggak selalu sama. Masalahnya, kita ini hidup di zaman yang semua hal bisa dilihat dan bisa dibandingkan. Sosial media bikin standar hidup orang jadi kayak kompetisi yang nggak ada habisnya. Padahal hidup itu bukan balapan. Gak ada pemenang atau pecundang kok. Yang ada, cuman orang-orang yang lagi jalan di jalurnya masing-masing. Tapi, ya aku ngerti. Perasaan tertinggal itu kadang datang tanpa kita bisa kontrol. Dan gak salah juga kok kalau misalnya kita ngerasa kayak gitu. Itu udah manusiawi banget. Yang penting adalah, jangan sampai perasaan itu bikin kita tuh berhenti. Jangan sampai bikin kita mikir kalau kita itu gak berguna dan gak punya arah. Mungkin sekarang kita lagi ngerasa kosong, tapi itu bukan berarti kita gagal. Bisa jadi kita lagi ada di fase diam untuk mempersiapkan diri. Karena ya nggak semua hal selalu terlihat sekarang juga kan. Ada orang yang sukses di usia 23 tahun. Ada juga yang baru nemuin jalan hidupnya di usia 35 tahun. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi selama kita terus berjalan, terus mencoba, dan terus tumbuh, kita nggak tertinggal teman-teman. Kita cuma lagi menempuh rute yang berbeda aja. Dan kadang kita juga lupa nih, ada hal-hal yang kita punya, tapi orang lain nggak punya. Kita mungkin belum punya pekerjaan impian, tapi kita punya ketulusan. Kita mungkin belum punya pasangan, tapi kita punya support system yang baik. Kita mungkin belum punya rumah, tapi kita punya diri sendiri yang terus belajar bertahan sejauh ini. Nah teman-teman, jadi daripada terus ngebandingin hidup kita sama orang lain, gimana kalau kita mulai ngasih ruang buat menghargai diri sendiri? Ngasih tepukan di bahu sambil bilang, "Hey, makasih ya udah sampai sejauh ini. Mungkin belum seperti yang diharapkan. Tapi aku bangga karena kamu belum menyerah." Hidup gak harus selalu cepet kok. Kadang yang pelan itu justru lebih kuat. Karena dia bertahan dengan kesadaran, bukan sekedar kejar-kejaran. Makasih banget udah dengerin sampai sini. Semoga kita gak lagi terlalu keras sama diri sendiri ya. Ingat, kita itu gak tertinggal. Kita cuma lagi jalan di waktu dan ritme yang berbeda-beda. Dan itu gak apa-apa, it's okay.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri ya. Kita, kamu, gak sendirian.